Bismillahirrahmanirrahim. Ja'atlah datang muridun seorang ahli sufi, seorang tasawuf, ila hakimin kepada seorang yang bijak. Qa'ada, ia duduk, itu si murid tadi, baina yadaihi, di hadapan si hakim. Gitu ya. Dalamnya aja ya. Ada seorang murid, seorang tasawuf, seorang sufi, dia silaturahmi, dia datang kepada seorang hakim. Nanti hakim itu seorang yang bijak, seorang yang bijaksana. Bijak itu kalau dalam artian kebiasaan kita adalah orang yang selalu pas dalam menempati sesuatu, selalu tepat di dalam berbicara, sesuai bicaranya, dan selalu tepat di dalam menentukan sebuah pendapat. Itu si hakim namanya, ya, orang yang bijak. Wa ada baina yadai, ia duduk di hadapan dari si murid tadi, sufi tadi itu, dia duduk baina yadaihi, di hadapan si hakim. Faqala lahu, maka berkata si murid lahu kepada si hakim itu, ini sesungguhnya aku, apa itu, tamani ya, mengharap aku ini baqotan minal jannah, suatu tempat di sorga. La atlubu ghairaha, dan aku tidak mengharap ghairaha, selain tempat di dalam sorga itu. Faqala lahu al-hakimu, maka berkata lahu kepada si murid tadi, al-hakimu, si hakim, laitaka qana'ta minad dunya. Laitaka, seandainya kamu, atau andai kata, qana'ta minad dunya, kamu merasa cukup, merasa puas, minad dunya, dari materi, faqana'ika minal akhirati, nikmatin bacanya begitu ya, seperti merasa puasnya kamu, merasa cukupnya kamu minal akhirah, tentang akhirat. In kana al-mautu haqqan la budda minhu, karena sesungguhnya kana al-mautu, ya, sesungguhnya maut itu haqqan, itu pasti, la budda minhu, nggak bisa dielakkan lagi. Ya. Nah, ketika seorang sufi itu datang kepada si hakim dan bilang bahwa aku ini mengharap sebuah tempat, ya, di dalam sorga, dan aku tidak lagi meminta, tidak mencari, dan tidak mengharap ghairaha, selain tempat di dalam sorga itu. Nah, semestinya, ini sebuah nasihat saja ya, semestinya seorang sufi itu tidak bicara seperti itu. Dia tidak ada mengharapkan tempat, posisi, ya, tidak mengharapkan posisi, tidak mengharapkan tempat di dalam sorga, karena yang dicarinya bukan itu sebenarnya.
Karena posisi itu apabila dia posisi di dunianya sudah tepat, maka posisi itu akan didapat. Itu tidak bisa dielakkan karena sudah janji Allah. Jadi kalau di dunia posisi dia sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah, yang banyak taatnya kepada Allah, dan sebagai sufiin, ya, dia tidak mengharapkan posisi apapun, ya, apalagi di alam dunia ini, bahkan nanti di alam akhirat. Jadi terserah Allah udah posisinya. Tidak mencari apapun, tidak mengharapkan apapun. Nggak mengharapkan segala hal dah, ya. Seorang sufin begitu. Udah terserah Allah. Yang penting antara dia kepada Allah itu sinkron. Ya. Yang diharapkan hanya antara dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara Allah dengan dia, tidak mengharapkan apapun. Nah, ini hanya sebuah nasihat buat kita, buat semuanya. Ya, boleh-boleh saja kita kena baginda Nabi, yang kita kembali kepada baginda Nabi sebagai uswah kita itu. Kalau kita memohon kepada Allah, ya, mintalah kata baginda Nabi surga Firdaus. Mintalah surga Firdaus. Sedangkan dia mintanya ini, yang penting saya ada di posisi bagian mana aja di dalam surga. Itu kalau dia mintanya. Ya. Ini yang sering terjadi di kehidupan masyarakat kita, yang dia bilang walaupun di emperan dah, di emperan surga. Ya, di emperan dah. Itu bagus, ya bagus sekali. Karena itu harapan permohonan, ya, sebuah permohonan, sebuah keinginan. Nah, untuk kehidupannya nanti di alam akhirat itu memang mesti, ya, dipinta oleh kita, bahkan baginda Nabi, ya, inna nas'aluka ridhoka wal jannah, gitu, ya, minta kehidupan dari ridhonya Allah dan minta surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi silakan saja kita meminta begitu, tidak mengapa, silakan, ya. Baginda Nabi tadi sendiri seorang rajanya sufi, ya, seorang rajanya para anbiya, para mursalin, masih mengajarkan kepada kita, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Minta sebagai doa kita, ya, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah benar-benar bertakwa kepada Allah, nah, itu adalah janji dari Allah dan Rasulnya, penempatannya, posisinya, nanti Allah yang menempati itu. Nah, cuma tadi, kalau seorang sufi itu, seolah-olah dia belum pantas, nggak pantas kalau meminta posisinya di dalam surga itu. Ini minta posisi di dalam surga. Bagaimana kalau dia minta posisi di dalam dunia? Ya. Tentang surga saja yang minta posisi, ini masih dianggapnya sesuatu yang belum seorang yang sufi. Ya. Nah, bagaimana minta posisi kehidupan di dalam dunia? Kata beliau, laitaka qana'ta minad dunya. Ya. Andai kata kamu itu sudah merasa cukup minad dunia, tentang masalah materi, merasa puas, qanaah kamu. Seandainya kamu sudah qanaah tentang dunia, seperti qanaahnya kamu tentang akhirat. Merasa puas. Artinya di dunianya itu sudah dia qanaah, ya, dia sudah nerima dari Allah segala sesuatunya. Tentu bagaimanapun di akhiratnya dia sudah nerima saja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang ridho, orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nanti terserah Allah penempatannya di mana di akhirat. Atas dasar ridho Allah, tapi ini bukan atas dasar murka. Berapa banyak makhluk Allah di dalam neraka tapi tidak terbakar, nggak apa-apa dia. Ya. Seperti apa tuh hewan-hewan, ya, makhluk-makhluk hewan-hewan yang buas yang ada di dalam neraka.
dalam neraka. Karena atas dasar ridho Allah nggak apa-apa mereka itu. Dia tidak terbakar, tidak tersiksa. Malaikat Allah penjaga neraka dan beberapa di antara para rekannya itu karena atas dasar ridho Allah nggak apa-apa di dalam neraka itu. Tuh, ya, aman-aman aja. Kenapa? Karena Allah ridho. Karena Allah ridho. Mintalah ridho Allah walaupun dimasukin ke dalam surga, itu mintanya. Ya, jangan minta dalam neraka. Ya, terserah Allah, itu ridho Allah dah. Tapi tidak mungkin. Ya, secara itunya memang hak Allah ya. Jaiz bagi Allah itu. Allah tidak akan mengkhianati dari janjinya itu ya, tentang orang yang bertakwa, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang mendapatkan ampunan dan tobatnya itu diterima dan dari Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya. Nah, ini minta sama Allah. Kalau hal itu minta keriduan kepada Allah. Ya. Harus sesuai itu. Makanya raditu billahi rabbah. Ya. Minta raditu billahi rabbah. Ya Allah, aku ini ridho ya, billahi rabbah. Allah adalah sebagai Tuhan. Allah adalah Tuhanku, aku ridho. Nah, pengakuan kita tuh. Ya. Jadi andai kata kamu sudah merasa puas, merasa cukup, merasa qanaah dengan kehidupan dunia kamu yang kamu dapat dari itu, ya, hendaknya kamu sudah merasa puas juga tentang akhirat kamu. Kalau kamu, ya, tidak merasa puas kehidupan alam dunia itu tadi tentang materi kamu, maka kamu pun tidak akan puas tentang kehidupan akhir. Makanya kamu minta tempat posisi di dalam surga. Sebenarnya terserah Allah aja udah. Ya. Kalau ente ridho hidup di dunia ini tentang apa yang Allah berikan, tentang apa yang terjadi, ya. Dan padahal sesuatu yang terjadi di alam dunia ini yang diberikan kepada para hambanya oleh Allah Subhanahu wa taala berupa apa saja, sebagai tolak ukur sejauh mana rasa syukur sang hamba kepada Allah dan sejauh mana pendekatan diri sang hamba kepada Allah. Itu sebenarnya banyak orang dalam keadaan miskin dia sangat dekat kepada Allah. Dalam keadaan sulit dia sangat dekatnya kepada Allah. Nggak berhenti-berhenti sujudnya. Nggak berhenti-berhenti menengadahkan tangannya. Ya, malam ngantuk kayak apapun dia bangun, bahkan dia sengaja ya supaya tidurnya sebentar. Kenapa? Dalam keadaan miskin. Posisi semacam itu Allah menyengaja kepada sang hambanya tadi agar sang hambanya itu semakin dekat kepada Allah. Dan berapa banyak pula orang yang kaya raya itu juga semakin dekat kepada Allah. Semakin bertambah rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala tuh, qanaahnya tadi. Ya, qanaah di dunianya semakin dekat. Berapa banyak orang yang jatuh sakit ya, dan dia semakin dekat kepada Allah. Nah, itu tujuannya ya. Tujuan baik dari Allah itu memberikan kepada para hambanya agar dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari segi bahagianya maupun dari segi dukanya itu yang diberikan oleh Allah. Ya. Ada seorang hamba Allah itu dalam keadaan sakit kusta kalau kita, ya, itu badannya pada koreng semuanya, panas, gatel, ya, panas, gatel, apalagi itu banyak dah ya, itu sakit kusta tadi. Dengan sakitnya tadi dia merasa nyaman kepada Allah. Sangat-sangat dekatnya dia kepada Allah. Sampai seolah-olah dia selalu berbisik kepada Allah di dalam hatinya itu. Ada lagi ya Allah penyakit yang lebih berat dari ini gitu. Nanyain ya. Apa ngambek kalau ini begitu? Ngambek dia. Ya. Nanyain. Tiba-tiba ada orang yang soleh. Ada orang yang soleh yang doanya itu mustajab. Ya.
Jadi nggak semua orang itu doanya mustajab, tidak. Tapi ada seseorang hamba Allah yang soleh, doanya mustajab. Begitu dia berdoa, dia mohon kepada Allah, doanya langsung ya dijabah, dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang orang yang soleh. Itu orang yang jatuh sakit tadi mohon, hai seorang hamba Allah yang soleh, tolong doakan saya. Doakan saya agar penyakit saya ini diangkat oleh Allah. Jadi sembuhkan kembali oleh Allah. Ditanya sama orang yang soleh, ente nggak nyesel? Gitu ya. Nyesel nggak ente? Enggak, saya nggak nyesel. Orang tadi berdoa, orang yang soleh itu kepada Allah mohon, ya. Seketika itu juga orang yang sakit tadi itu penyakitnya hilang, penyakitnya lenyap, yang berangsur-angsur kulit-kulitnya sempurna kembali, mulus kembali, semuanya sehat dia, nggak ada rasa sakit, panasnya, gatalnya itu nggak ada, hilang semua. Beberapa hari kemudian dia balik lagi, dia temuin lagi orang yang soleh tadi. Kenapa ente? Saya nyesel, lebih enak sakit daripada sehat. Kenapa? Kalau sehat begini saya merasa jauh dari Allah. Tadi waktu saya sakit, saya sangat dekat kepada Allah. Akhirnya dia minta sakit lagi, ya, dia minta sakit. Orang soleh berdoa lagi kepada Allah. Orang soleh sudah tahu tadi tuh, ya posisinya ya, makanya dibilang ente nyesel kagak? Ya, kalau sehat ente nyesel enggak? Ternyata dia nyesel. Lebih enak dalam keadaan sakit, katanya lebih dekat kepada Allah. Maka kembali lagi penyakitnya tadi sampai matinya dia itu, ya, sampai matinya dalam keadaan sakit dan sangat dekatnya kepada Allah. Orang yang qanaah tentang dunia, ya, semestinya dia qanaah juga seperti qanaahnya kehidupan akhir. Kalau dia tidak qanaah dalam tentang dunianya, dia tidak akan pernah bisa qanaah akhiratnya itu. Ya. Nggak merasa puas, ya, nggak merasa nerima, nggak merasa bersyukur. Tuh. Apa yang kita dapat sudah, yang kita dapatkan itu. Kita usaha dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi, ya, seminggu atau sebulan kita berusaha mencari nafkah dan sebagainya. Ya, bersyukurlah kepada Allah supaya menambah rasa dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan semakin jauh nanti. Ya. Nah, udah qanaahnya. Nikmat tuh. Orang kalau sudah qanaah udah nikmat aja udah. In kana al-mautu haqqan la budda minhu. Ya, jikalau karena sesungguhnya maut itu pasti, kata beliau, maut itu pasti. La budda minhu. Walau bagaimanapun, ya, maut itu nggak bisa dihindari. Pamut sa'atah, maka matilah kamu saat ini. Mati. Ya, nanti matinya mungkin bukan makna secara hakiki, ya. Karena minta mati itu haram, nggak boleh. Bahkan nyuruh orang mati pun haram, nggak boleh. Ya, lu hidup begitu amat, lu mampus saja, itu haram, nggak boleh. Dunia susah, akhirat susah. Ya, nggak boleh betul. Nggak boleh putus asa, makanya nggak boleh putus asa dalam segala hal. Nggak boleh minta mati. Kalau udah waktunya mati, udah pasti, udah gak bisa dihindari. Kapan aja udah nggak bisa menghindar dari kematian itu. Siapapun dia. Walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kalian itu berada di dalam benteng yang sangat kuat, dalam benteng yang sangat kokoh, kematian itu pasti datang. Yang waktunya nggak ada yang tahu. Waktu sebabnya nggak ada yang tahu, waktunya kagak ada yang tahu. Itu kalau masalah mati. Karena sebabnya ada yang sebabnya banyak, ada yang sebabnya sedikit. Waktunya kapan itu nggak ada yang tahu. Tempatnya di mana pun nggak ada yang tahu. Kayak itu persiapan udah,
ya, persiapan-persiapan. Enggak selamanya yang mateng aja yang jatuh dari pohon, enggak. Yang pentil aja juga jatuh dari pohon. Ya. Jangan menunggu masih muda. Kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Kita nggak ada yang tahu itu. Maka matilah kamu pada saat ini. Ya. Artinya mati secara ma'nawiyah tadi. Seandainya kamu mati benaran, ini orang bahaya nih. Orang bahaya kalau sudah banyak dekatnya kepada Allah, banyak wirid dan zikirnya kepada Allah, makanya harus dijaga lisannya itu. Tidak sembrono dia bicara, nggak sembarangan dia bicara, sebab bicaranya itu pasti, bicaranya itu bukti. Kalau dia bilang mati lu sekarang, lah mati pisan. Jadinya ya, jadi nggak boleh bicara begitu. Makanya yang sudah banyak ibadahnya, banyak wiridnya, makanya jaga lisan. Nggak sembrono ya, jangan sembrono itu. Dipelihara, dijaga lisan itu. Ya, bukan berarti sekedar menjaga lisan itu juga boleh menghina, nggak boleh mencaci, bukan itu. Banyak makna ya, di dalamnya itu. Kalau kamu sudah mati, al-mayyitu, orang yang sudah mati itu la mukhalitu lahu. La mukhalid. Orang yang sudah mati itu tidak akan bisa berusaha. Nggak ada usaha apa-apa, nggak mampu berbuat apa-apa. Orang yang sudah mati, dia adalah orang yang sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Maka matilah kamu. Supaya apa? Supaya kamu qanaah. Ya, supaya kamu bisa qanaah hidupan di dunia dan qanaah kehidupan akhir. Mati udah. Di antara orang yang mati itu tadi tidak merasa, yang nggak bisa, nggak ada kuasa apapun, nggak ada mampu berbuat apapun. Itu orang yang sudah mati. La a'ta'alahu, nggak bisa memberi apapun orang yang sudah mati itu. Kita orang sudah mati itu udah joprak, ngasih apa dia sama kita? Nggak bisa memberi. Ya, emang dasar pelit, lagi hidupnya pelit, lagi matinya. Ya, hidupnya aja pelit loh. Apalagi mati, udah nggak bisa pelan memberi apa-apa. Itu orang yang sudah mati. Nggak bisa memberi wala man'alahu, dan tidak bisa mencegah sesuatu apapun orang yang sudah mati. La roja'alahu, nggak bisa ada harapan apapun, tidak mengharap apapun bagi orang yang sudah mati tadi. Apa yang diharapkan yang mati itu nggak bisa apa-apa, sudah nggak bisa bergerak, sudah tanpa daya, ya, sudah pasrah. Dimandiin diam, ya, digotong dia diam, padahal mau dikubur diem aja, ya, dimasukin dalam liang lahat diem udah pasrah benar-benar dia kepada Allah tentang hidupnya tadi ya. Dia pasrah, dia nerima, artinya nerima udah, artinya qanaah. Orang yang qanaah itu orang yang nerima, ridho dia rela, ya, kondisi dia itu bagaimana. Tapi bukan berarti dia diam saja. Orang yang hidup ini artinya harus berusaha. Apa yang dia dapat sudah semaksimal mungkin dia berusaha, dan dia rela apa yang dia dapat itu sudah qanaah di kehidupan dunianya dan qanaah kehidupan akhiratnya. Udah, tidak bisa mengharap. La mu'adata lahu, orang yang sudah mati itu nggak bisa memusuhi. Ya, kata orang mati ntar gue mandiin lu, nggak bisa dia. Nggak bisa apa-apa, ya, nggak bisa ada ancaman, nggak bisa ngancam orang udah mati mah. Lihat aja, ya apa ini be? Nggak bisa dendam, nggak bisa berbuat apapun. La musadiq, dan nggak punya teman. Ya, orang yang sudah mati itu nggak punya teman, sendiri. Nah, orang yang sudah mematikan hawa nafsunya, ya, orang yang sudah mematikan keinginannya tadi itu,
dia akan bisa qanaah hidupnya di dunia dan bisa qanaah hidupnya di akhirat. Seorang sufi kalau masih punya keinginan-keinginan, itu berarti dia belum jadi sebagai seorang sufi. Nah, ya. Ibarat pilkada mah dia belum jadi, baru ada mereknya doang di pelampung. Belum jadi, belum terpilih gitu dia sebagai seorang sufi. Baru caleg. Ya belum tentu kepilih. Baru ada mereknya doang. Gambarnya mah ada. Nah, itu nggak ada harapan, udah benar-benar udah. Orang yang mati itu orang yang pasrah semuanya udah kepada Allah. Ada yang menyerahkan diri kepada Allah, berarti dia menerima ketentuan Allah. Ya, tidak apa? Tidak Allah, tidak menentang terhadap ketentuan Allah, tidak menentang terhadap ketentuan Allah yang terjadi pada dirinya itu, ataupun terjadi pada keluarganya, ataupun terjadi kepada temannya. Dia tidak menentang terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia cuma menyikapi bagaimana menyikapinya, ya, bagaimana melakukan ini dan melakukan itu, agar dia jadi sebagai seorang hamba, seorang khalifah di muka bumi, untuk merapikan sesuatu yang tidak rapih, ya, untuk membangun sesuatu yang sudah rusak, untuk menjaga sesuatu yang ada. Itu sebagai tugas manusia. Tugas manusia begitu. Nah, qanaahnya. Sukunun sukutun. Dia itu orang yang mati sukun, dia diam. Tenang. Nggak gerak udah. Sukutun, dia diam udah. Udah sukun, udah sukut. Ya. Kalau sukun itu kan mati berarti udah ya. Mati udah diam. Dia diam udah. Nggak banyak bicaranya, nggak banyak menentangnya, itu udah. Sukut, terdiam dia. Ngomong sama orang nggak ngomong, nggak bicara apa yang terjadi pada dirinya. Ya, apa yang terjadi yang dia alami tentang kondisinya, dia nggak bicara sama orang lain. Jangankan orang lain, seolah-olah keluarganya aja nggak tahu apa yang terjadi pada diri dia. Dia sukun dan sukut dia. Dia diam. Dia nerima. Dia khawatir kalau bicara masih termasuk orang yang belum bisa nerima ketentuan Allah. Apalagi sama orang lain. Jangankan bicara, ya, jangankan ditulis di statusnya. Gitu ya. Tadi bicara aja kan? Kagak. Nggak pernah ada statusnya itu kondisi dia lagi kurang sehat, kondisinya gimana, ya. Nggak pernah. Ini kenapa? Orang yang sudah qanaah. Orang lain nggak perlu tahu. Orang lain nggak perlu informasi. Ya. Dipindahin aja udah. Nah itu namanya orang yang sudah qanaah. Orang yang sudah qanaah. Ini timbang pilek doang, komen di status. Uyeng buat kepala. Itu, wah. Kenapa orang lain perlu tahu? Untuk apa? Ya, kan kalau jernih pemikiran begitu tuh. Untuk apa orang lain perlu tahu? Kita pilek, ya, kita batuk, kita kepala puyeng, ya. Orang emang baca doang, diam aja udah. Untuk apa dibicarakan begitu? Ya, itu belum ada, belum qanaah berarti, ya. Apalagi tadi sebagai seorang yang jernih hati dan pemikirannya, nggak ada. Kalau perlu dituliskan di situ sebagai nasihat, menasehati orang, itu pun masih khawatir hati kita itu merasa bisa, ya, tulis nasihat di status. Itu pun khawatir kita merasa bisa, merasa pandai, merasa bisa menasihati orang lain, dan merasa kita sudah benar dengan nasihat itu. Gitu ya. Jadi sangat jauh sekali. Untuk memelihara hati itu sangat luar biasa, memelihara hati itu. Jangan sampai terpleset sedikit saja, ya, sudah tergelincir, yang pada akhirnya tujuan bukan kepada Allah. Tujuannya hilang akhirnya.
Itu bagi mereka, ya. Bagi mereka itu orang-orang sudah belajar jalan usul menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sukun itu udah diam, ya. Orang mati itu diam, nggak bisa bergerak, terima saja udah. Ya. Nampaknya bodoh banget nih orang, ya. Ini orang bodoh banget nih. Udah diem aja. Kita ditempeleng orang nih, kita nggak salah. Begitu kita ditempeleng orang, klapop, ya nasib. Gitu ya nasib. Ditempelengnya sekali lagi, menghindar, jangan dibiarkan. Salah kita kalau kita biarin, ya. Enak amat kita dipukul sama orang gitu. Menghindar, ya. Kalau perlu keluarin jurus jati keramat. Jurus jati keramat keluarin, ya. Yang ketiga, ingatkan dia, ya. Ingatkan dia supaya dia tidak berbuat zalim kepada kita dan tidak berbuat zalim kepada orang lain. Ingatkan. Bukan berarti pukulan pertama kita diem, pukulan kedua kita diem, mati pisan. Ya, hindari. Ya. Itu maksudnya begitu, menerima terhadap ketentuan Allah dan menyikapinya bagaimana. Menyikapinya dengan baik, ya. Kun kal mayyiti, ya, fi jalbin nafi wa daf'id darri. Mestinya kamu itu berada seperti mayit, ya. Mestinya kamu itu berada seperti mayit, seorang supin tadi itu, fi jalbin nafi, di dalam mengambil kemanfaatan, dan daf'id darri, menolak keburukan, ya, punya nilai manfaat dan tidak ada kemadorotan bagi dia itu. Ya. Hidupnya selalu banyak kemanfaatan yang dia perbuat, ya, baik untuk negerinya, untuk agamanya, ya, untuk kehidupan bangsanya, masyarakatnya itu ada daya manfaat. Dan orang yang mati tadi itu, kamu tadi itu menolak keburukan. Nggak ada orang yang mati itu, ya, bisa menarik sebuah berada di dalam kemanfaatan dan kemadorotan, seolah-olah benar-benar, walaupun tadi hidup, orang yang hidup yang masih hidup sebenarnya tapi mati, tapi hendaknya dia punya nilai manfaat. Tapi orang yang sudah mati, kamu itu, ya, tidak bisa, ya, seolah-olah tidak ada kemanfaatan, tidak ada kemadorotan. Udah, nggak ada manfaat, nggak ada madorot. Jadi kamu benar-benar dhaif, ya, sangat dhaif sekali, sangat lemah sekali, seolah-olah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nilai manfaat yang kamu perbuat itu semuanya atas dasar anugerah dari Allah. Hanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan punya kamu, bukan perbuatan kamu. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus syukur. Kalau kamu sudah seperti orang yang mati tadi itu, ya, kamu sudah benar-benar menerima, ya, tentang apa yang terjadi. Al-mayyitu, sang mayit itu la yatakallamu, nggak bisa bicara. Mayit itu nggak bicara, nggak berkata-kata. Nah, perhatikan, ya, mayit itu nggak bakalan berkata-kata, diem udah, mulutnya diem, telinganya seolah tuli, kedua matanya seolah gudeg, seluruh tubuhnya lumpuh, ya, nggak bisa berbuat apa-apa. Itu orang yang mati. Qanaah, orang yang menerima, ya, seorang sufi itu mesti qanaah dunianya dan qanaah akhiratnya tadi. Nah, summa idza syaa, kemudian apabila Allah Subhanahu wa taala menghendakinya, antaqaka, sang mayit itu akan bicara kepada kamu.
Ya, kalau Allah menghendaki, mayit itu berbicara kepada kamu. Contohnya banyak sejarah-sejarah daripada orang-orang soleh, ya, bahkan baginda Nabi, banyak orang-orang yang mayit itu, ya, berbicara kepada baginda Nabi dan berbicara kepada orang-orang soleh, bicara kepada orang-orang soleh. Dalam kuburnya, mereka dalam keadaan menjeritnya, orang-orang yang soleh itu mendengarnya, seperti didengar oleh baginda Rasulullah SAW, ya, ketika baginda Nabi keluar ke makbaroh itu, ada satu makam di situ yang minta tolong kepada Nabi. Maka baginda Nabi ambilkan kelapa korma, ya, didoakan oleh baginda Nabi dan ditutupi itu. Makam tadi ditutupi oleh kelapa korma. Kenapa? Di situ makhluk sang mayit tadi dalam kubur itu minta tolong kepada Rasulullah SAW. Artinya bicara. Ya, orang yang sudah mati kalau kendaki bicara. Kalau kita yang mati bicara, ya, nah itu banyak hal-hal rahasia yang di luar kemampuan manusia itu. Jadi kalau seandainya diceritakan, ya nggak ada fakta, susah, ya. Seperti di dalam mimpi, orang mimpi kita bicara, mau percaya silahkan, nggak percaya nggak apa-apa, karena nggak ada fakta. Apakah mimpi itu ada saksi? Nggak ada. Mimpi itu nggak ada fakta, nggak ada saksi. Nah, apabila Allah kehendaki, ya, sang mayit itu bisa berbicara. Wa anta mayyitun, ya, dan hal keadaan kamu mayyitun itu mati. Kamu mati. Iza, dan apabila engkau mati anil khalqi wa angka, dan apabila kamu sudah mati dari makhluk dan kamu sudah mati dari jiwa kamu itu, natokta bikalamin kana sidqan wa haqqan. Apabila kamu sudah matikan makhluk dari dalam jiwa kamu dan sudah kamu matikan jiwa kamu, hawa nafsu kamu tadi itu, natokta, maka kamu akan bicara bikalamin dengan ucapan-ucapan, karena yang ada ucapan tadi itu apa? Sidqan wa haqqan, ya, ucapan itu benar dan ucapan itu nyata. Kalau kamu sudah matikan makhluk dari dalam jiwa kamu. Kalau masih banyak makhluk belum dimatikan di dalam jiwa kita itu, belum kita putuskan. Contoh begini, bagaimana sih mematikan makhluk di dalam jiwa kita itu? Ya. Kalau masih ingin dipuji oleh orang lain, berarti masih ada makhluk di jiwa kita. Karena makhluk masih. Kalau masih ingin didengar oleh orang lain tentang kita itu, suara kita, apa kita, bicaranya kita, ceramah kita itu, sum'ah namanya, masih ada makhluk di dalam jiwa kita. Itu harus dibersihkan semua. Kalau ada merasa ingin jiwanya besar, ingin dihargai, ingin dihormati, ingin dibesarkan, itu ego namanya dalam jiwa, itu masih ada makhluk. Bukan Allah yang ada di situ. Bukan ingin dinilai oleh Allah, bukan ingin didengar oleh Allah, bukan ingin dibesarkan oleh Allah, tapi oleh makhluk. Ya, itu masih ada jiwa belum diputuskan makhluk di dalam jiwa kita. Masih ada apa? Hal-hal yang lain, hal-hal yang buruk di dalamnya itu. Ada kibirnya, ya, ada sombongnya, ada ingin disanjung, ya, ada ingin disanjung, ingin dipuji dan nggak mau dihina. Nah itu masih ada makhluk dalam jiwa kita, belum dimatiin makhluknya. Ya, ya, itu maksudnya begitu loh. Ya, maksudnya mati dari putuskan hubungan dengan makhluk. Putuskan hubungan dengan makhluk, begitu maksudnya. Masih hubur riasah, ya, ingin menempati posisi agar disanjung, dihormati, dimuliakan oleh makhluk, oleh manusia. Ya. Itu belum mati jiwanya itu kalau begitu. Bisa ada keinginan. Orang sufi enggak begitu. Seorang yang alim enggak begitu, enggak. Dan seorang yang alim hanya ingin tadi, ya,
dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lihat cukuplah Allah, yang mendengar cukuplah Allah, ya, yang memuji cukuplah Allah. Itu udah nggak mempan tuh. Makanya nggak mempan hinaan, nggak mempan puji, nggak mempan pujian. Orang yang sudah tadi mematikan makhluk-makhluk dari dalam jiwanya. Nah, baru disitulah kalau sudah mematikan tadi, kamu akan bicara ya dengan kalam yang benar, ya dengan kalam yang nyata. Jujur kamu bicara kalau udah mati mah, ya nggak ada orang yang mati yang dusta, nggak ada. Ya itu kan nanti dia menjerit itu, ya laitani itu menjerit, dia udah bicaranya bener, udah jujur, ya nyesel sekali saya ini. Nah itu jujur dia. Ya, apabila sudah mati. Li'annal mayita, karena sesungguhnya mayit itu la ikhbaru illa bil haqqi wasidqi. Ya, tidak bisa atau tidak diterangkan, ya, tidak bisa diberitakan, ya, tidak bisa berbicara dia illa bil haqqi, kecuali bicaranya itu bicaranya hak dan bicaranya sidq, bicaranya benar. Orang yang sudah mati, ya, bicaranya benar. Bila ditanya di alam kuburnya man robbuka, kalau dia benar di dunianya Tuhannya Allah, dia akan jawab Allahu Rabbi. Tapi kalau tidak benar Tuhannya Allah di dunianya, dia tidak bisa jawab. Itu namanya bicaranya begitu udah. Dia benar bicaranya. Dia jujur bicaranya udah. Nah, ini orang yang sudah mematikan hawa nafsunya tadi dari makhluk-makhluk dalam jiwanya itu, bicaranya benar, bicaranya jujur. Ya, kalau masih ada yang lain, dia bicaranya akan dusta. Ya, karena untuk mendapatkan sesuatu yang lain, maka dia bicaranya dusta. Ya, kalau sudah mematikan jiwa kita, itu bicaranya benar, fakta bicaranya, terbukti bicaranya itu. Apa deh? Nah itu, ya, seorang murid tadi yang datang kepada si hakim itu, dia mengharap katanya tempat posisinya itu, pengen dia itu di dalam sorga. Ya, udah nggak mau aku mencari yang lain selain tempat di dalam sorga itu. Nah ini ya, dari bicaranya tadi itu belum termasuk sebagai orang yang ahli sufi, ya, karena masih belum qanaah dia, belum bisa mengikuti ya tentang bagaimana ridhonya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridhonya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa nih? Katabat ilaihi rok'atan rojulun sufiyun yuridu syai'an. Telah mengirim surat ilahi kepada Tuan Syekh rok'atan dengan secari kertas. Rojulun seorang sufi, yuridu syai'an, yang yuridu bermaksud seorang sufi tadi itu syai'an akan sesuatu. Ada seseorang mengirim surat kepada Tuan Syekh secari kertas, biasa tuh ya, kalau lagi baginda Tuan Syekh itu ceramah, ya, menyampaikan dakwahnya di hadapan umat manusia itu, ada yang menyodorkan surat, kirim surat, seorang laki-laki, dan dia itu ya seorang sufi yang tapi yuridu syai'an, punya keinginan yang lain, masih ada keinginan sesuatu. Qala, maka baginda beliau menjawab, hadza batilun, waduh ya, ini salah kaprah. Kalau ada orang yang sufi masih punya keinginan yang lain selain kepada Allah, hadza batilun, ini salah kaprah. As-sufiyu, seorang sufi itu yashbu anil khalqi, jernih dari makhluk. Seorang yang sufi itu adalah terbebas dari makhluk. Kenapa? Tadi syai'an itu kan selain Allah. Selain kepada Allah, apapun itu makhluk.
pengen segala sesuatunya, ya, pengen punya khodam, wah ini nih, ya, pengen ada khodamnya, pengen ada pembimbingnya. Nah ini adalah makhluk semua itu, selain Allah semuanya makhluk, nggak ada urusan sama khodam-khodam itu, ya. Kalau khodam kalau perlu pembantu biar banyak. Kalau khodam itu pembantu namanya, ya, kalau bantu biar banyak. Nah, nggak perlu ada khodam, khodam itu makhluk. Yang diperlukan adalah Allah Subhanahu. Selain Allah, makhluk semuanya itu. Ya. La yarahum, ya, di mana para orang-orang sufi itu la yarahum, tidak melihat, tidak memandang semuanya kepada makhluk, nggak ada. As-sufi, seorang sufi tadi itu yutlabu, dicari, wala yatlubu, ya, tidak mencari. Seorang sufi itu adalah seorang yang dicari oleh sesuatu dan dia tidak mencari sesuatu. Seorang sufi itu adalah seorang yang dibutuhkan oleh sesuatu dan dia tidak membutuhkan sesuatu. Itu namanya sufi. Ya. Dia dicari, dia dibutuhkan, ya. Dia dirindukan. Itu namanya seorang sufi, seorang yang hatinya sudah bersih, ya. Dia akan selalu dicari dimanapun dia berada, ya. Dia tidak mencari, ya. Tetapi tadi itu, nah ini, jadi kalau masih ada seorang mengaku seorang sufi tapi masih butuh kepada yang lain, itu belum, ya, itu belum. Keinginan-keinginan masih banyak di dalam jiwanya dan pemikirannya, keinginan-keinginan itu belum itu. Adapun hal yang datang karena dia dicari tadi, ya. Rezekinya datang karena dia dicari sama rezeki itu, ya. Bukan mencari kalau dia mah. Kalau kita mencari, kalau dia dicari. Makanya saya bilang waktu itu, ya, kita bilang, ya, kenapa kita itu mencari mereka? Kita mencari rezeki, padahal rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah untuk mencari kita. Sudah dikirim oleh Allah. Masa ilok Allah keder? Ya, coba lihat tuh. Malaikat ilok keder itu mencari tempat kita. Dimanapun, kalau emang keder, malaikat maut nggak nemuin kita, enggak. Itu karena, ya, identitas kita masih salah. Alamat kita kurang tepat masih. Seorang hamba, apakah betul kita seorang hamba? Seorang yang bertakwa, apakah betul kita sebagai identitasnya sudah seorang yang takwa? Ternyata belum. Makanya rezeki itu masih keder nyari kita dia. Kudu kita jemput, kudu kita cari. Kalau seorang yang identitasnya sudah tepat, ngirim surat, ya, alamatnya tepat, nyampe. Tapi kalau alamatnya nggak tepat, ya nggak nyampe itu. Gitu, ya. Nih, buktikan apa kita sudah seorang hamba atau belum. Ini perhatikannya. Sudah takwa atau belum. Wallahu ta'ala alamu.